Nggak berapa lama ada supervisor yang masuk. Siapa yang nyuruh makan? Wah, kaget bingung semua, pucat semua. Semua pada takut ya? Pada takut. Itu dari total 35 yang direkrut, kurang lebih 10 atau 15 orang itu langsung dekat semua. Gara-gara makan ya? Gara-gara makan itu. Itu kejadian yang lucu banget. Padahal Ojo lali subscribe yo rek dan nyalakan tombol loncengnya. Matur nuwun. Oke, kembali lagi di Sobat Takis. Hari ini kita kedatangan tamu Bapak Nofisal Haidar, salah satu GM Regional Account Management East Java Jogja Sulawesi di Smartfriend, yang sangat fenomenal, luar biasa fenomenal sebenarnya ya. Karena panggilannya Pak Rizal ya Pak ya? panggilan Rizal, Pak Rizal. betul. Pak Rizal. Jadi Pak Rizal ini memulai karirnya luar biasa, dan kita berusaha mencari tahu sih sebenarnya, mencari tahu kok bisa itu gimana. Jadi Pak Rizal itu tuh sebagai gambaran, sebelumnya ini salah satu petinggi di Smartfriend ini, sebelumnya kalau nggak salah OB ya Pak ya, office boy maaf. Betul, office boy. Office boy. Nah, mungkin kita bisa langsung berbincang-bincang aja sama Pak Rizal ini. Salam kenal Pak Rizal, saya udah satu kantor tapi ini ya Pak ya, jarang komunikasi Pak. Nah, ini kebetulan kita bisa ngundang Pak Rizal. Alhamdulillah. Gimana kabar Pak Terima kasih Rizal? kesempatannya ya. Iya Pak. Alhamdulillah sehat walafiat, sehat seger waras, sing penting iki Mas ya. Alhamdulillah Pak. Gimana Pak, sekarang kegiatannya sibuk apa Pak? Alhamdulillah, tentunya tahun 2022 ya, pastinya sama ya di semua bisnis ya. Ya. Target pasti naik ya. Apapun itu, tapi tetap kita harus optimis ya. Do the best. Insya Allah apa yang kita kita usahakan akan tercapai. Oke. Pak Rizal, ini sebenarnya itu kan saya dapat informasi sudah lama Pak, cuman baru kali ini saya bisa ngundang. Sebenarnya kita baru beberapa kali saya coba sudah ada mau mengundang Bapak, cuman mungkin Bapak masih sibuk. Dan ini kebetulan saya bisa ngundang Bapak. Saya dapat informasi Bapak dulu dari office boy sampai ini. Gimana sih Pak ceritanya Pak? Kok bisa seperti itu gitu loh Pak? Yang Bapak punya motivasi seperti apa sampai Bapak itu bisa seperti itu sebenarnya Pak? Wah, ceritanya panjang banget ya. Wah, ini nggak apa, 3 hari 3 malam pun kita jalanin Pak. Ini kalau dibukukan atau disinetronkan panjang banget. Kalau boleh tahu, dan itu kebetulan Bapak sekarang ada di Smartfriend gitu loh. Iya. Kok bisa sampai ada di Smartfriend juga kenapa gitu loh. Iya, bener. Bisa nggak Pak? Bapak ceritain deh Pak, ke kita Pak. Ya. Ya mungkin saya ini ingin sharing aja lah ya, mungkin sharing supaya mungkin bisa menginspirasi atau memberikan motivasi buat teman-teman mungkin Smart Frenzy ya. Smart Frenzy ya, nasional gitu ya. Jadi Smart Frenzy harus tahu Pak. Pak Rizal ini harus tahu nih. Iya. Jadi kalau boleh bercerita sedikit, flashback sedikit. Mungkin dimulai sejak saya lulus SMA gitu ya. Oke. Ya, lulus SMA. Itu berapa ratus tahun yang lalu Pak? Kurang lebih mungkin 50 purnama Pak. Iya. Jadi masa-masa SMA pun masa-masa penuh perjuangan buat saya ya. Saya ingat banget ya, kalau boleh cerita, SMA itu saya kurang lebih jarak dari rumah ke sekolah itu kurang lebih mungkin 8-9 kilo. Cukup jauh ya. Cukup jauh, dan itu saya tempuh dengan jalan kaki. Jalan kaki Pak? Jalan kaki. Itu di Surabaya juga Pak? Di Banyuwangi. Oh, saya di kebetulan Banyuwangi. asli dari Banyuwangi. Oh, Bapak asli dari Banyuwangi. Lahir di Banyuwangi sampai dengan SMA di Banyuwangi. Iya. Jadi SMA itu pun sudah masa-masa perjuangan. Sekolah jalan kaki dari rumah ke sekolah itu demi menghemat uang saku saya saat itu Rp1.000. Waktu Ya, itu Rp1.000. waktu itu ya. Rp1.000. Jalan kaki itu bolak-balik Pak? Jalan kaki bolak-balik ya. Karena Rp1.000 ini gimana caranya saya masih bisa saving ya, bisa nabung. Di sekolah masih ada keperluan untuk makan siang gitu kan ya. Iya. Minum segala macam, tapi harus ada sisa. Makanya saya lebih baik jalan kaki berangkatnya. Itu saya ingat berangkatnya itu antara setengah 6 sampai jam 6. Itu butuh waktu ya, kurang lebih
mungkin hampir satu jam. Satu jam ya, kurang lebih hampir 1 jam itu lewat sawah-sawah. Bapak itu waktu berangkat mandi nggak Pak? Jangan-jangan itu nggak mandi terus mandinya di sekolah gitu Pak? Pas banget, bener banget. Gitu ya. Jadi berangkat itu udah mandi ya, udah dalam keadaan mandi ya. Tapi karena lewat sawah pakai sendal, jadi kaki biasanya masih kotor gitu kan, kelepotan ini ya, apa lumpur-lumpur gitu kan. Tapi begitu sampai mendekati sekolah itu ada sungai. Itu memang dekat sungai, jadi kita bersih-bersih di situ. Saya 2 orang beserta teman saya yang memang punya keinginan yang sama, cita-cita yang sama, pingin nabung, bisa nabung, dan uang saku yang sama saat itu. Ya. Nah itu sampai menjelang dekat gerbang sekolah ada sungai, ya sungai kita bersih-bersih di situ, akhirnya masuk ke sekolah. Pulangnya juga sama. Kalau masih ada uang sisa entah 100 200 dulu kan masih bisa naik dokar gitu ya, andong. Itu bensin bensin itu tuh harga berapa ya waktu itu? Lupa saya, nggak pernah punya motor. Jadi nggak tahu harga bensin. Ya, nggak punya motor gitu kan. Terus satu lagi yang saya ingat, waktu itu saya butuh sepatu baru, minta kan ke orang tua, berhubung tabungannya masih belum cukup. Itu saya ingat banget. Ibu saya itu membelikan sepatu saya itu dengan sistem apa namanya itu bank cicil, bank didil gitu, bank didil ya. Itu saya ingat banget. Waktu itu sepatu Kasogi atau apa gitu ya, zaman dulu kan. Itu tiap hari itu ibu saya bayar antara 1.000 atau berapa gitu, saya lupa. Itu saya sampai dalam hati suatu saat saya harus membalas kebaikan ibunya. Ya, jerih payahnya orang tua atau ibu gitu ya. Dan kalau boleh saya infokan, kebetulan setelah saya menjelang lulus SMA itu ibu saya meninggal dunia. Kalau bapak sudah duluan, waktu saya masih TK kalau nggak salah ya. Itu. Jadi memang benar-benar dari awal itu sudah masa-masa yang cukup berat ya. Ini ya, cukup struggle gitu. Tapi alhamdulillah diberi kekuatan ya, keteguhan sama yang kuasa untuk bisa ngelatih mental gitu kan. Nah itu seperti itu mas. Terus sampai dengan lulus SMA, saya ingat banget itu ijazah itu belum keluar, gimana caranya saya harus kerja karena masih ada adik-adik yang relatif kecil-kecil ya masih. Itu menjadi tanggung jawab apa? Menjadi tanggung jawab saya. Ada TK, SD kelas 2 atau kelas 3 adik saya itu. Alhamdulillah saya dapat pekerjaan di Sidoarjo, mengubur impian untuk bisa kuliah gitu kan. Kalau teman-teman yang lain itu pada kuliah gitu kan, awalnya ikut bimbingan ya, bimbel ya, Primagama segala macam. Kita ngelihat kadang enak banget mereka ya gitu ya. Itu saya harus kubur impian itu dalam-dalam. Berangkatlah ke Sidoarjo, alhamdulillah bekerja di pabrik Maspion. Pabrik Maspion sebagai buruh pabrik tahun 95. Nah, itu sebagai quality control ya. Dan saya ingat banget waktu itu karena anak baru newbie. Jadi kita di tren biasanya sama atasan-atasan kita masuk malam gitu ya. Masuk malam dari jam 7 malam sampai 7 pagi. Itu kayak Diana ya Pak ya, kayak di gojlokin dulu gitu ya Pak. Iya, tapi itu almost 2 tahun, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun tuh Pak. Masuk malam itu. Jadi waduh ya, secara fisik orang kalau masuk malam ya, 7 malam sampai 7 pagi kan nggak enak ya. Badannya nggak enak. Pola istirahat juga nggak bagus ya. Dunianya kebalik Pak. Dunianya kebalik. Badan itu kurus banget. Saya dulu kurus banget. Sama saya Pak. Ya kurang kurus. Kurang kurus. Itu saya ingat banget tahun 95 itu ya di Maspion Sidoarjo. Dan saya sengaja cari kos-kosan yang paling jauh. Kenapa Pak? Kok paling jauh? Paling jauh kenapa? Supaya murah. Makin jauh, makin murah. Iya. Tahun itu saya kos 35.000. 35.000 dapat apa? Berapa sih bungkus saya nggak punya. Ya 35.000. Jarak perjalanan kurang lebih saya itu hampir 20 menit atau 25 menit dari kos-kosan. Bapak juga jalan kaki itu? Jalan kaki. Jalan kaki juga? Jalan kaki. Jalan kaki itu tahun 95. Jadi memang sengaja cari kos-kosan yang jauh supaya murah. Artinya duit ini bisa kita manage gimana caranya, gaji yang kita terima bisa dikirim ke desa. Itu supaya untuk bisa di adik-adik juga. Untuk adik-adik. Tahun itu saya gaji itu 150.000.
Tahun itu. Ya, tahun itu. 95 bensin tuh masih 700-an. Iya. Iya. Nggak punya motor, Mas. Jadi jalan kaki kemana-mana jalan kaki. Paling mewah naik angkot. Tahun itu ya. Iya, iya, Pak. Itu setiap hari Bapak jalani selama 2 tahun. Setiap hari. Selama 2 tahun. Setelah dari Mas Pion itu Bapak? Nah, setelah dari Mas Pion, saya memberanikan diri ke Surabaya sambil masukin lamaran-lamaran kerja gitu ya. Saya berpikir dengan lulusan saya yang hanya SMA saat itu nggak mungkin dapat sesuatu yang pekerjaan yang bagus gitu ya. Jadi saya confident-nya masih ngelamarnya ke resto-resto waktu itu ya. Saya ingat alhamdulillah waktu itu keterima di ANW. Oh, AMW. ANW apa? Fried chicken. Iya, ANW fried chicken. Ya, ANW itu. Saya ingat banget itu. Dan banyak kisah lucu juga di situ. Dari awal dia opening ya. Ada preparation sekian minggu gitu. Tapi nggak bertahan lama karena sempat ada kejadian yang cukup lucu gitu ya. Sudah menjelang opening kurang berapa hari. Jadi kejadiannya semua makanan yang dijadikan menu-menu di situ dimasak untuk diketahui tester gitu. Nah, suatu ketika saya masuk sore, shift sore, itu pada masak semua teman-teman sambil makan semua. Wah, pada makan kan? Nah, saya pas masuk ada salah satu teman, ayo cek, makan cek, gitu ya. Nah, itu saya dapat ambil fresh gitu ya, kentang, saya makan. Ingat banget saya makan, nggak berapa lama ada supervisor yang masuk. Siapa yang nyuruh makan? Wah, kaget bingung semua, pucat semua. Semua pada takut ya? Pada takut. Itu dari total 35 yang direkrut, kurang lebih 10 atau 15 orang itu langsung dekat semua. Gara-gara makan ya? Gara-gara makan itu. Itu kejadian yang lucu banget. Padahal kita merasa itu kan tester dan dikasih tahu sama yang lain. Nggak tahu yang lain itu disuruh siapa gitu. Itu lucu banget. Semua ngikutin akhirnya pada makan. Ngikutin. Jadi akhirnya banyak yang dekat. Saya ingat banget itu. Padahal Bapak ikut dekat nggak itu tuh, Pak? Oh iya, otomatis. Otomatis ikut dekat. Padahal saat itu saya karena punya pengalaman sebagai quality control di Mas Pion, masuk di situ diberikan 2 jabatan waktu itu. Quality control untuk setiap supplier yang datang, sama kasir. Oh, sama kasir. Sama kasir. Saya ingat banget. Tapi akhirnya dengan berat hati dan saya sangat-sangat sedih kehilangan pekerjaan itu gara-gara tester kentang goreng. Itu lucu banget. Itu gara-gara kentang goreng dipecat tuh. Iya. 2 minggu sekian banyak orang ya, 15 orang mungkin yang dipecat itu. Jadi hampir separuh yang dipecat. Bukan disuruh ganti atau apa gitu? Enggak. Langsung dipecat. Langsung dikasih. Bapak masih ingat nggak orangnya siapa gitu? Ada ibu-ibu itu. Tapi supervisornya cowok, atasannya ada ibu-ibu manajernya. Tapi benar-benar luar biasa, disiplin banget. Artinya itu pelajaran buat kita semua ya. Untuk ngelatih mental, ngelatih kedisiplinan, terutama untuk teman-teman semuanya ya. Para kaula muda saat ini, itu kita benar-benar harus disiplin yang kuat. Itu. Saya itu saat itu benar-benar sangat sedih. Drop yang jelas. Drop banget karena secara benefit pendapatan harusnya lebih bagus daripada yang di Mas Pion. Mas Pion waktu di buruh pabrik itu saat itu. Ya, tapi mau gimana lagi gitu ya. Tapi alhamdulillah itu membuat Bapak lebih tough sebenarnya, lebih kuat gitu ya. Walaupun itu kan saya udah dipecat, tapi kan paling enggak selama setahun dua tahun itu Bapak sudah punya mental yang bekal mental karena sudah dipecat. Sudah merasakan dipecat. Oke. Terus nyambung dari situ, alhamdulillah dapat kesempatan di CFC, California Fried Chicken. California Fried Chicken itu benar-benar dari bawah itu. Dari awal, mulai dari cleaning service yang benar-benar hanya tugasnya nyapu ngepel. Itu nyapu ngepel tiap hari. Saya ingat banget tim leader saya awal masuk, Sal, sini. Iya Pak, siapa? Saya dikasih senjata waktu itu, ya, senjata kerja ya, perlengkapan atau peralatan kerja. Itu botol aqua, saya ingat banget, dipotong. Jadi buat tempat gitu ya, dipotong, ada sikat giginya, dikasih cairan Fixal. Oh, Fixal. Ini senjatamu. Duh, untuk apa nih Pak?